Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'udillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Ya, kalau kita dalam beribadah itu ya, atau dalam hidup sesuai dengan arahan Allah, hidup sesuai dengan arahan Rasulnya, kemudian tidak benar-benar menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman, repot. Misalnya seperti ini ya, betapa Al-Quran itu memberikan satu bimbingan bagaimana menghadapi setan, musuh yang tak nyata. Tak nyata tapi nyata gitu. Artinya setan itu dianggap tidak nyata oleh panca indera lahir. Tapi oleh Allah yang gaib, setan itu nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itulah aduwun, musuh, mubin bagi kalian, lakum bagi kalian, mubin yang nyata. Nyata. Kenapa Allah memakai istilah nyata, kalimat mubin, bukan rojim yang terkutuk misalnya, setan yang terkutuk, tapi musuh yang nyata. Karena selama ini kita nganggap setan itu nggak nyata. Nah, semakin kemari, semakin kekinian, setan itu berhasil membuat manusia menganggap semakin setan itu tidak nyata gitu loh. Sehingga jarang menjadi pembahasan. Menang dia, Pak Uri. Semakin leluasa. Lah gimana? Ketika musuh berhasil membuat musuhnya itu menganggap bahwa dia tidak ada, kan akhirnya pertama kewaspadaan ya turun. Malah menganggap musuhnya tidak ada ya tidak ada keinginan untuk melawan. Dia tidak merasa ada musuh kok. Sama dengan waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dulu, sebagian bangsa Indonesia karena sudah saking lamanya dijajah, mereka itu lupa bahwa bangsa Belanda itu penjajah. Sudah dianggap kayak pemerintahan yang sah. Padahal mereka ini ya Pak, penjajah. Nah, nanti akan kita bahas. Dalam konteks kepenjajahan, kolonialisme, Belanda itu untuk sekian awal tahun pertama mungkin ketika menjadi VOC, dia bisa mengkamuflase niat kolonialismenya dengan balutan perdagangan. Tapi ketika perdagangannya ingin mendapatkan keamanan lalu mendapatkan membawa pasukan, mulai dah dia menunjukkan garangan aslinya. Lalu kemudian pada saat awal mungkin orang Indonesia menyadari, oh ini penjajah ini, gitu kan. Lalu melawan pada saat awal-awal. Tapi begitu lama-lama, mulai dari mungkin kehabisan amunisi, kehabisan energi, kemudian terjadi kompromi-kompromi, terutama yang di kalangan atas, di kerajaan-kerajaan itu. Karena dia ingin menyelamatkan kekuasaannya, lalu kemudian berkolaborasi menjadi komprador-komprador penjajah. Lama-lama rakyat pun kemudian juga merasa bahwa gini aja lah, ngapain susah-susah, biarin hidup dalam penjajahan. Setelah 10 tahun, 20 tahun, 10 tahun menjadi 100 tahun, ya dia merasa bahwa itu pemerintahan yang sah. Ya enak saja diatur oleh Belanda. Nah kalau kita memakai analogi itu, manusia juga begitu dulu. Ketika kesadaran itu ada, mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap aturan-aturan setan, arahan-arahan setan.
Tetapi begitu lama-lama dia hidup di dalam kesalahan, ya lama-lama dia merasa bahwa dia tidak sedang dijajah setan. Lama-lama bahkan menganggap bahwa setan itu bukan musuh. Lama-lama bahkan menganggap setan itu tidak ada. Merasa bahwa itu adalah kehendak dirinya sendiri. Nah ini makanya Pak Guru Mukhtar menempatkan kewaspadaan terhadap musuh setan ini sebagai proyek besar yang kedua. Ini karena saking pentingnya kita untuk menumbuhkan kembali kesadaran bahwa musuh kita itu setan, bukan sesama manusia. Jadi manusia-manusia kalau masih jargon toleransi, moderasi, tapi masih belum menyadari bahwa musuh sesungguhnya itu adalah innahu lakum aduwwum mubin, dan itu yang yuwaswisu fi sudurinas, yang nggak akan berhasil mau pakai proyek moderasi, toleransi seperti apapun. Maka mau tidak mau ya harus pakai ini, pakai konsep bahwa setan itu benar-benar nyata. Nah, gimana nggak nyata? Jadi gini tuh, saya pernah ditugaskan oleh Pak Guru Mukhtar untuk silaturahmi, silaturahmi ke seorang kiai besar lah, seorang kiai besar. Kemudian ya kita silaturahmi, saya sebagai junior ya menghadap sowan, kemudian kita banyak bicara, diskusi gitu. Lalu kemudian saya kan juga menyampaikan pesan dari Pak Guru untuk Pak Yai tersebut gitu. Nah, satu di antaranya ya tentu tentang konsep kami, minta arahan bagaimana kalau kami punya konsep seperti ini, misalnya tentang mengajak seluruh manusia untuk mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Yang kedua, melatih diri mengetahui musuh gaib setan, termasuk menanamkan keyakinan dunia akhirat. Nah, yang di poin yang kedua ini ternyata ada konsep bahwa setan itu bukan makhluk katanya. Setan itu sifat. Sehingga ya diskusinya lumayan seru gitu. Nah, padahal di ayat seperti ini misalnya, ayat yang sedang kita kaji ini, surat An-Nisa, ayat 119 ini, jelas setan itu mengatakan, wala udillanna, berkata ya. Nah, kalau nggak makhluk kan, nggak mungkin. Dan Allah selalu pakai dhamirhu, dia, maka bahkan di dalam ayat lain disebutkan, kamu kenapa setan tidak mau tunduk pada Adam? Nah, di ayat ini setan bersumpah. Walau dillannahum wala umanniyannahum. Pasti akan aku sesatkan mereka, kata setan. Mereka siapa? Ya kita-kita ini loh. Kita ini diancam. Diancam oleh siapa? Setan. Ada yang meremehkan setan loh. Gini katanya. Setan itu nggak hebat plus, jangan khawatir katanya. Setan itu bisa apa? Alasannya begini. Kamu kalau menganggap setan itu bisa menyesatkan manusia dan itu syirik, katanya begitu malah. Yang menyesatkan manusia itu Gusti Allah gitu. Waduh. Jadi jangan anggap setan itu hebat, biasa aja. Gitu katanya. Kayak secara mantik itu benar gitu. Dan secara tasawuf seolah-olah benar bahwa memang ya indam yudillu mayasya wa yu'adzibu mayasya. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Allah menyesatkan dan memberi hidayah itu kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi setan nggak berperan. Aduh masih. Orang sakit itu memang yang memberi sakit dan memberi sehat itu Allah. Tapi kita kan ikhtiar untuk menjaga sehat. Dan kalaupun ada sakit, ada bakteri, ada virus. Ya virus itu yang kemudian kita coba untuk hilangkan. Terus kita, enggak ada virus itu, enggak ada. Bakteri itu enggak ada. Yang bikin sakit itu siapa? Allah. Repot menjaga gini. Sama setan juga menjadi kausa atau penyebab yang harus kita waspadai. Dan itu Allah jelas. Fattakhidhuhu aduwan.
dan jadikanlah benar-benar dia sebagai musuh. Nah, konsep tadi membahayakan dulu. Akhirnya membuat kita itu tidak sadar bahwa sedang disesatkan. Meskipun setan sini bersumpah ya, walau dhillannahum, dan pasti kusesatkan mereka. Akhirnya orang itu gini, ketika dia tersesat itu tidak merasa dia tersesat, apalagi kok merasa bahwa ini gara-gara setan. Oh, repot sudah. Jadi tidak ada kemudian upaya-upaya untuk melawan angan-angan. Apalagi di ayat selanjutnya, wala umanniyannahum, dan pasti kutanamkan angan-angan kosong pada mereka. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan angan-angan kosong ini. Apa setan bagaimana menanamkan angan-angan kosong ini? Ya, coba saya masih ingat betul di satu kisah ya, nanti di akhirat itu ada segelongan orang yang berjalan di atas cahaya, berjalan dalam naungan cahaya, berjalan, kemudian ada yang teriak tuh, "Oi, tunggulah kami ingin dapat cahayamu." Lalu ditunggu segolongan itu. Kemudian masuklah dia dalam cahaya itu, berjalan sebentar, ternyata orang yang minta ditunggu tadi dalam kegelapan lagi. Kemudian teriak-teriak lagi, tunggulah aku minta cahayamu. Kemudian ditunggu lagi, ya carilah sendiri cahayamu. Ternyata berjalan sebentar kemudian dia berada dalam kegelapan lagi. Sampai 3 kali dia kemudian minta ditunggu lalu dalam kemudian dia bertanya, apa yang membuat aku begini padahal dulu kita hidup bersama. Dulu mungkin juga kita ibadah bersama. Kok gini jadinya? Kenapa? Apa jawab orang yang dalam cahaya itu? Ya, kita memang hidup dalam bersama. Mungkin juga ibadah bersama. Tapi kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga kamu selalu ragu untuk benar-benar masuk dalam perjuangan secara kafah. Ditipu oleh angan-angan kosong. Coba dibuka itu. Dalam surat Al-Hadid ayat 14 coba. Enggak, yang tadi belum baca silakan dibaca Al-Hadid ayat 14. Sudah ketemu? Al-Hadid ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka Ayat 13 menjawab, sebelumnya, Udi. dalam guys? Ayat 13 sampai 14 ya. Ayat 13. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata ke orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka katakan, kembalilah kamu ke belakang dan jaga sendiri cahaya yang putih. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berbentuk. Di sebelah jalan adalah emas dan di luarnya hanya gelas. Hadis 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tapi mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Dan tidak boleh hanya dengan kosong sampai datang ke Allah.
Dan itu setan datang kepada kamu tentang Allah. Oke, diperhatikan bersama dulu ya, diperhatikan bersama. Di ayat itu didahului dengan ayat 12 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika wal fawzul adzim. Ini loh yang harusnya jadi angan-angan kita ya. Jadi angan-angan yang bukan angan-angan kosong. Di hari itu kata Pak. Pada hari itu engkau akan melihat orang mukmin beriman yang laki-laki maupun perempuan. Boleh, semua jamaah jangan ngantuk. Ini loh. Orang beriman laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan semua dapat potensi dan peluang yang sama. Pada hari itu di akhirat nanti ada orang, kamu akan melihat ada orang beriman laki-laki dan perempuan, betapa mereka berada di dalam gelimang cahaya, bersinar cahaya di depan dan kanan kiri mereka. Pada hari itu dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang aku. Ayo diskusi ya, ayo diskusi ya. Kira-kira kalau sekarang ini kita pada saat masih hidup ini, lalu ada janji, nanti akan ada surga yang mengalir di bawah sungai, kamu akan, itulah kemenangan, itulah keberuntungan yang besar dan sebagainya. Sekarang kita diomongi gitu, itu kira-kira secara logika, secara akal panca indera, itu angan-angan kosong atau janji beneran? Anganan kosong, Gus. Itu kira-kira, ya jujur kita semua, itu diucapkan oleh Quran, sebuah tulisan yang kita juga tidak bertemu dengan sang pembawa tulisan itu. Anggap kita ini sejak kecil belum diajari tentang syahadat. Lalu dijanjikan bahwa nanti setelah mati kamu akan bertemu dengan rumah yang terbuat dari emas, di depanmu ada intannya, sawahmu seluas langit bumi, kamu di sana nggak pakai mati, nggak pakai berak, nggak pakai kencing, maaf ya, nggak pakai BAB, nggak BAK, kamu nggak pakai sakit, nggak pernah dihina orang, kamu kemanapun baru berkehendak saja sudah semua terwujud. Sesuatu yang sebenarnya sangat kita inginkan di sini toh. Tapi nanti itu setelah mati, nanti kamu akan ketemu somewhere, entah di mana. Orang sekarang semakin ke sini, itu kira-kira omong kosong atau benar-benar realistis? Omong kosong. Ayo semuanya coba ngaku. Kira-kira kalau ada orang-orang bilang begitu, sampean gimana? Ayo coba nyalakan mikrofon sampean ngomong sama saya. Orang kalau ada diiming-iming gitu sekarang ini, ketika beras sudah mencapai hampir 20.000, sampean kira-kira terus diomong-omong gitu gimana coba? Omong kosong, Bos. Omong kosong. Apa lagi? Getabrus. Getabrus. Ayo, Mas Adi, Getabrus gimana? Ayo semuanya. Aman-aman, Gus. Ternyata sebaliknya dulu, sebaliknya. Itu tadi berita gembira yang nyata, sementara apa yang dijanjikan sampean di dunia ini seolah-olah ada kekayaan juga. Ini yang omon-omon menurut Allah. Jadi itu loh keterbalikan pola pikirnya. Jadi ketika setan tadi walau umanniyannahum, dan sungguh kami akan tanamkan angan-angan kosong. Berarti angan-angan kosong sekarang kita ini apa coba yang ditanamkan setan? Coba kita buka. Di surat Al-Hadid ayat, tadi kan Al-Hadid ayat 14. Sekarang coba gantian Al-Hadid yang ayat 20. Lanjutannya tadi, yang ayat 20. Seperti apa sih angan-angan kosong yang ditanamkan setan?
Tadi kan Al-Hadid ayat 14 ya, yang membuat kemudian, tadi kan ceritanya gini, nanti kita kembali ke Al-Hadid ayat 14 untuk membahas Al-Amaniyu ini. Ayo coba dibuka di yang Al-Hadid ayat 20. Enggak, siapa yang belum baca, silakan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan ini itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga diri di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warna kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang palsu. Nah, di situ disebutkan tuh bahwa setan benar-benar memberikan satu angan-angan kosong dengan cara apa? Bahwa sesungguhnya kata Allah di situ disebutkan ayat yang 20, ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau atau seperti fata morgana loh. Kalian tahu fata morgana ya? Kalau sampean di jalan raya gitu kan dari jauh itu kayak ada genangan air kalau depan itu ya. Begitu sama datangnya ada nggak? Nggak ada. Atau dari jauh itu kayak semacam ada apa pelangi indah gitu. Begitu datangnya nggak ada. Lalu sampean karena itu tadi perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan, anak dan keturunan. Sekarang ini kira-kira nyata nggak sekarang ini? Yang gini nih, perhiasan, berlomba dalam apa kekayaan, keturunan. Ini kira-kira sekarang nyata enggak? Nyata. Tapi menurut apa? Menurut Allah gimana coba? Itu hanya seperti hujan yang tanamnya mengagumkan petani, lalu kering, kemudian kening, lalu hancur. Gitu kan? Lalu hancur. Ternyata buat Allah itu adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu hanyalah kesenangan yang menipu. Siapa yang menipu? Ya setan, Mas. Kembali ke ayat yang 14 tadi. Ketika orang-orang beriman berada dalam genangan cahaya, lalu ada orang-orang ya, hai, saya minta biar bisa dapat cahayamu, tunggulah kami, katanya gitu. Kami ingin benar-benar ungzuruna, naqtabis min nurikum. Tunggulah kami ingin dapat cahayamu. Lalu silakan gitu. Ditunggu ternyata nggak dapat, ditunggu lagi nggak dapat lagi. Lalu apa? Kenapa? Kami dulu kan bersama kamu. Iya, tapi kamu mencelakakan dirimu dengan apa? Hanya menunggu, meragukan janji Allah. Menganggap yang janji surga tadi loh, sebagai apa? Angan-angan kosong. Sementara yang dijanjikan setan justru dianggap serius. Nah, siapa yang tidak kena gitu sekarang? Setan sudah bersumpah dulu itu. Makanya di sini disebutkan wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubatikunna adana al-anam wala umarino wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi, termasuk di dalam hal kesyirikan itu. Itu kan kalau di masa lalu nanti kalau kamu potong kupingnya binatang itu nanti biar itu untuk persembahan kepada apa patung ini patung itu. Wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Wa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa hurura. Dan tidaklah setan menipu kecuali tipuan yang misalnya coba dibuka di surat Al-Hijr ayat 3942 itu. Bagaimana setan menipu Adam waktu itu. Coba dibuka di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Monggo. Sudah ketemu? Monggo gantian yang tadi belum baca.
ayat 39. Ketika setan kemudian usir dari surga. Coba. Sudah ketemu surat Al-Hijr itu surat ke-15. Ayatnya ke-39. Monggo Bapak Farul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik atau perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Jadi Sadaqallahul adzim. setan bersumpah tuh. Aku akan menjadikan mereka melihat yang jelek itu menjadi baik. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Loh, sumpah kayak gini lalu kemudian sekarang diremehkan loh Pak Budi. Padahal sumpah yang sama yang berhasil kemudian mengeluarkan Adam dari surga. Lah kalau Nabi Adam ciptaan pertama Allah saja berhasil dikeluarkan dengan nasihat dan angan-angan kosong setan. Loh kok sekarang hanya karena misalnya saya Gus, kiai, ahli tafsir aja meremehkan setan itu loh. Padahal setan sejak Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ratus ribu atau juta tahun. Itu pengalaman yang menyesatkan manusia itu mulai dari wali sampai para alim. Lah kok kemudian kita meremehkan itu loh. Nah itu. Tapi ada pengecualian illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi kecuali hamba-hamba yang terpilih di antara mereka yang benar-benar ikhlas. Gitu kan? Yang benar-benar ikhlas. Jadi mereka setan sudah bersumpah gitu loh, untuk menyesatkan manusia itu, termasuk memberikan angan-angan kosong, takut miskin, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Bagaimana setan menanamkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti, menjanjikan kepada kamu ketakutan kepada fakir atau miskin sehingga kemudian sampean dan kita semua menjadi pelit. Itu kan diberikan angan-angan kosong. Seolah kalau bersedekah akan miskin. Kan gitu. Nah ini, ayo kita waspada itu. Ya, karena di situ disebutkan ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Dan setan itulah orang-orang penghuni neraka jahanam. Maka jangan ikuti karena tidak ada tempat berlari. Gitu ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya sedang berada di Tabanan ini, di SPMA Tabanan. Silakan Pak Majukan. Wah, udah lama sekali ini, nggak dengar suaranya. Gimana Pak Majukan? Monggo. Permisi ke sadarnya nyun pangapunten. Ya, alhamdulillah sudah sehat nih. Udah lama wajah ini nggak muncul ini. Wah, alhamdulillah. Oke. Doaris tune jenengan sak kanca tulis doyo matur kang kula aturaken. Nun sewu Gus saderengipun nyuwun pangapunten. Saya tadi menyimak penyampaian dari Gus tadi itu satu sisi itu dengan melalui daripada logis pada orang yang katakanlah itu ulama tersohor misalnya ya. Satu sisi setan adalah merupakan hal yang sifat gitu ya. Satu sisi itu merupakan kalau dilihat dari a'udzubillahi itu sebetulnya kan merupakan barang siapa yang tidak mengingat akan Allah, justru Allah itu melepaskan setan-setan itu untuk meridu manusia. Menunjukkan ini pemikiran saya Gus untuk mau dijelaskan supaya bagaimana untuk penjabarannya supaya lebih jelas lagi jika Gus yang menyampaikan yang menjabarkan. Justru satu sisi mengatakan itu merupakan sifat dan satu sisi yaitu merupakan kandungan daripada ikhtiar dan syariat. Nah, sehingga dengan kita untuk menyikapi situasi yang ada itu dibutuhkan daripada kejelian dan ketelitian dalam hal untuk menghadapi situasi yang berkaitan dengan ayat Allah. Itu mohon dijelaskan secara lebih rinci lagi Gus Glory. Terima kasih. Apabila ada kurang berkenan yang pangapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
sebenarnya ini ya kalimat tentang bagaimana setan menjadi sifat, setan menjadi ini dan sebagainya, yaitu karena memang orangnya yang memang berusaha untuk bersilat lidah melalui kata-kata ya. Di Quran sudah jelas itu bahwa innahu, kemudian setan berkata, itu ada banyak dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Hijr, dalam surat Al-Mujadalah, dan banyak jelas itu. Yasin juga jelas menyatakan setan fatakhiduhu, dan banyaklah. Intinya setan itu adalah sebuah makhluk yang seperti kita, yang dulunya sama, yang dikepalai oleh iblis. Iblis itu kan rajanya setan ya, yang waktu itu mewakili bangsa setan, bangsa jin, yang kemudian melawan sebagai sparring untuk lawan musuh kita di dunia, sebagai ujian dari Allah untuk kita bisa mengambil kembali tiket surga kita, tiket KTP penduduk surga kita. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hanya sifat, ya setan memang sebagai makhluk itu diberi Allah kemampuan untuk mempengaruhi sifat manusia. Mempengaruhi memang. Makanya tadi dalam surat Al-A'raf ayat 17 nanti coba dibuka di situ. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan kiri. Coba dibuka itu Pak majukan di surat Al-A'raf ayat 17. Surat yang keberapa, Gus? Mohon maaf, Gus. Al-A'raf itu surat ke-7. Di sana banyak, mulai ayat 16, 17, dan seterusnya. Itu bagaimana setan itu bukan sesuatu yang sifatnya sifat, tetapi dia memang adalah makhluk yang ini, yang memang mulai dari ayat ke-12 ke-11 ya, 11 itu, kemudian sampai 12 sampai 13 itu, sampai 14. Maka 14 itu misalnya ayat setan itu. Coba ayat 14 kan. Ayat 14, 15 sampai 16 sampai 17. Monggo coba. Siap, Gus. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang aku beri tangguhan waktu. Berikutnya, Gus. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalan-jalanmu yang lurus. Kalau lagi. Ya, terus terakhir ayat 17. Kemudian pasti akan mendatangi dari depan, dari belakang, dan dari kanan dan kiri, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, akan mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Masa gini sih, Pak? Dia benar-benar apa? Memang makhluk yang benar-benar memang berupaya untuk membalaskan dendam. Nanti saya baca semua itu dari ayat 18 dan 19, mulai yang ke-20 itu setan mulai membisikkan setan gitu kan. Lalu ayat 21 ini. Ayat 21. Coba gantian ayat yang 21. Itu jelas itu. Dan setan bersumpah pada keduanya. Pada siapa? Manusia. Aku ini nggak punya maksud lain, Adam. Aku ini hanya sebagai menasihati kamu. Oh, gitu ya. Apa menasihati? Apa yang dinasihatkan? Kamu itu harusnya kekal di surga, Adam. Maka kalau kamu mau kekal, makan buah itu. Kamu dilarang makan buah itu hanya agar kamu nggak kekal. Jadi kalau kamu ingin kekal, aku ini hanya demi kebaikanmu loh ya.
kamu makan itu, gitu. Dimakan, malah nggak kekal, Mbak Budi. Jadi setan selalu berhasil membuat, dan itu dinasihati di mana? Di hati manusia, gitu loh. Dan seterusnya. Saya membaca itu dalam surat. Itu menunjukkan betul bahwa setan memang makhluk yang mempengaruhi pikiran dan kemudian menjadi perilaku sifat manusia. Jadi bukan sifat itu sendiri, tapi hasil dari tipu dayanya. Nah, itu banyak nanti kita bahas di sana. Itu Pak Masukan. Jadi bagaimana kita kembali saja kepada ayat-ayat kalau ada yang bicara ini itu. Tapi ya memang setan berhasil memobilisasi orang-orang yang berilmu untuk kemudian mencitrakan seolah-olah setan itu tidak ada. Nah itu malah bisa kemenangan besar. Gimana enggak, wong musuh lalu dianggap enggak musuh ya. Jadinya musuh dalam selimut. Itu. Nah ini yang harus kita waspada. Makanya Pak Guru Mohtar menempatkan itu sebagai proyek besar kedua. Ayo melatih diri mengetahui musuh gaib. Setan. Itu musuh. Gitu lah. Nah ini jadi proyek besar manusia. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah apa yang namanya moderasi, toleransi, apa segala macam, tercapai. Karena betapa kita melihat sesama manusia itu sebagai saudara betul. Kalaupun mereka salah itu karena dikuasai setan. Saya rasa itu ya. Makanya yuk menempatkan ajaran ini sebagai satu guideline, sebagai koridor kita untuk mencapai hidup berkah Allah. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bu Nini? Ya, silakan Bu Nini. Waktunya kalau lagi sakit, mungkin mboten sampai operasi diparingi sehat. Oke. Ngapunten seringe. Nggih. Mugi-mugi Bu Nini diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kembali kebaikan oleh Allah, sehingga bisa kembali kepada kebaikan dan jalan yang benar. Oke. Amin. Diberi langsung berdoa terus kepada Allah, oke? Selain ikhtiar berobat juga berdoa kepada Allah. Kalaupun belum diberi sembuh, minta agar itu menjadi penghapus dosa dan peningkat derajat. Kalaupun diberi sembuh, minta agar nanti kesembuhannya itu bermanfaat untuk kebaikan ibadah pada Allah. Oke. Silakan. Oh, ada yang mau bertanya lagi? Waktunya sudah mau habis ya, apa Pak Ayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diturunkan Nabi Adam, dikelihatkannya aurat Nabi Adam. Apa waktu di surga itu Nabi Adam itu masih bukan berbentuk jasad ini, Gus Ngapunten. Nah, kedua, di Al-A'raf 172 itu bahwa akan ditiupkan roh kepada tubuh, itu berarti setelah Nabi Adam turun ayat tersebut. Jadi yang kedua tadi di ayat 172 surat Al-A'raf itu kan dikatakan bahwa ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, betul. Pertanyaannya kejadian tersebut setelah Nabi Adam sudah diturunkan. Jadi gini, pertama tentang bagaimana Nabi Adam itu berpakaian dan tidak berpakaian ya. Nabi Adam jelas di surga itu, kalau menurut ayat ini yang ayat 23 itu, ketika mereka kemudian terbujuk setan untuk memakan buah khuldi itu, lalu tiba-tiba tanggallah seluruh pakaiannya, sehingga tampaklah auratnya, lalu mereka memunguti daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Sebenarnya saya pernah bikin tulisan itu, makna dari aurat atau pakaian di situ adalah sebenarnya kalau kita di sini libasut takwa, pakaian takwa, pakaian ketakwaan itu pakaian karena takut kepada Allah. Aurat itu artinya bukan kok kemudian tubuh ini, tapi aurat itu adalah artinya kehormatan. Jadi ketika dia menutupi atau menjaga kehormatannya dengan takwa kepada Allah, tidak melanggar syariat Allah, maka dia terhormat gitu. Tapi begitu dia melanggar syariat Allah, melanggar larangan yang sudah dilarang Allah, maka dia tanggallah seluruh pakaiannya.
Makanya di dunia ini kita juga begitu, kita ngambilnya itu. Orang kalau masih mentaati Allah, meninggalkan larangannya, mematuhi perintahnya, maka dia terhormat itu. Makanya pakaian yang paling mulia kata Nabi adalah libas taqwa, pakaian takwa. Sehingga apakah dia punya jasad atau tidak punya jasad, sebenarnya baju ini hanyalah simbol dari ketakwaan kita kepada Allah. Misalnya kita diperintah untuk bertutup aurat di bumi ini. Itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar menutupi jasad ini, tapi menunjukkan simbolisasi dari ketakwaan kita kepada Allah. Diperintah berjilbab, ya sudah berjilbab aja, nggak usah bilang kalau sama aja ini sumuk, enggak sumuk kan tergantung. Ini bukan persoalan sumuk, ini bukan persoalan budaya, ini persoalan disuruh taat. Lalu kemudian ada yang bilang, berjilbab belum tentu baik. Loh, memang berjilbab belum tentu baik, tapi minimal berjilbab itu menunjukkan kita taat sama Allah. Selesai. Baik dan tidak baik itu nanti urusan setelah itu gitu. Maka di surga itu juga begitu waktu itu. Pokoknya kamu jangan makan buah khuldi, selesai. Lalu kemudian kan terjodoh oleh setan. Itu khuldi itu fungsinya begini. Tidak usah tahu fungsinya. Kita diperintah begitu ya begitu gitu aja kan. Itulah harusnya begitu. Kita di dunia juga begitu. Jadi dari peristiwa Nabi Adam itu kita dapat itibar itu. Yang kedua, apakah peristiwa di Ruh dan lain sebagainya itu setelah Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam itu wallahu alam. Tapi apakah Allah sebelum menciptakan Nabi Adam itu sudah menciptakan atau membuat satu stok ruh yang sekian miliar, wallahu alam. Dan itu tidak penting untuk kita bicarakan. Artinya begini, memang Nabi Adam itu kan apakah memang di surga itu hanya sebagai sebuah sejarah untuk kemudian lewat sebagai sejarah begitu saja, ataukah memang itu drama yang diciptakan oleh Allah? Wallahu alam. Yang patut kita pelajari adalah bahwa Nabi Adam terlempar dari surga itu dalam keadaan mulia awalnya. Bahkan malaikat pun diperintah sujud. Nah, pada saat ruh diciptakan itu kan Allah kemudian membuat dari tanah dan kemudian meniupkan ruh. Sama, Allah menciptakan manusia dari sperma dan ovarium, lalu Allah meniupkan ruh. Nah, ruh-ruh ini dulu di mana? Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk perbaikan perilaku kita dalam pengabdian kita kepada Allah. Ila akhiri husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta wa inna astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'afana al-bala wa la qad al-hajtana min al-jinn syaitan syaitan kafara bana natina wa lina sa. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tawallan tarahatan. Allahumma fadir samawati wal alimil ghaibi wasyahadati rabbakil alamin wasyahada. Wa a'udzu billahi min syarril bala wal wabaa tarka syaqqa sirqatan syamatatil a'dha. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama